Halo sahabat ilusi cinta, apa kabar semuanya? Semoga hari ini dan esok selalu penuh kebahagiaan cinta dan kasih sayang. Sahabat ilusi cinta, di perkembangan alat komunikasi zaman sekarang, kita sangat sering merasakan semua terasa semakin cepat ketika saling terhubung. Dengan kecepatan berbagai munculnya teknologi baru di masa kini, justru membangun hubungan yang tulus dan kuat terasa makin sulit. Ketika kita saling follow, saling like dan sebagainya, tapi tidak benar-benar kenal atau nyambung. Padahal dalam hidup, baik karir, bisnis, maupun kehidupan pribadi, relasi itu kunci. Relasi yang kuat bisa membuka pintu yang tidak bisa dibuka dengan uang. Bisa jadi peluang kerja, investor, mentor, bahkan sahabat yang satu frekuensi. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya membangun relasi yang beneran tahan lama? Bukan yang basa-basi, bukan yang memberi manfaat sementara. Sahabat ilusi, networking bukan soal siapa yang Anda kenal, tapi soal siapa yang mengenal Anda dan percaya. Relasi yang kuat dibangun dari sikap, kehadiran, dan cara Anda membawa diri. Di video ini, kita akan bahas 10 prinsip sederhana yang berdampak besar untuk membangun relasi yang tahan lama dan berkelas. 1. Tentukan siapa yang akan Anda bangun relasinya. Tidak semua orang harus Anda dekati. Kuncinya bukan kuantitas, tapi kualitas. Ketika Anda tahu siapa yang benar-benar penting untuk relasi Anda, baik secara profesional maupun personal, Anda jadi bisa mengarahkan energi ke tempat yang tepat. Misalnya kalau Anda kerja di bidang teknologi, maka Anda sebaiknya bangun relasi dengan developer lain, investor, komunitas startup, dan media teknologi. Dengan menentukan siapa target relasi Anda akan punya strategi yang jelas. Anda tahu siapa yang perlu didekati lebih dulu, siapa yang bisa Anda bantu, dan siapa yang bisa membuka pintu ke peluang lain. Ini jauh lebih efektif daripada menyebar kartu nama ke semua orang yang Anda temui. Anda juga bisa menyesuaikan cara pendekatan Anda berdasarkan karakteristik mereka. Orang yang aktif di dunia akademik mungkin lebih cocok diajak diskusi ide. Sementara yang bergerak di bisnis lebih suka Anda langsung ke solusi dan hasil. Menyesuaikan pendekatan akan bikin Anda lebih dihargai, dan tidak terkesan memaksa. Di awal Anda tidak perlu kenal orang penting. Fokus saja pada siapa yang sedang satu perjuangan sama Anda. Dari situ Anda bisa berkembang bersama dan saling dorong untuk naik bersama. Relasi yang kuat itu dibentuk dari perjalanan bersama, bukan sekadar siapa yang punya posisi lebih tinggi. 2. Lakukan riset kecil sebelum mendekati. Sebelum Anda mengajak seseorang, pastikan Anda tahu minimal satu hal tentang dia. Bisa dari sosial media, artikel, atau bahkan sekadar tanya teman. Riset ini bukan buat menjilat, tapi menunjukkan bahwa Anda menghargai waktu dan kehadirannya. Misalnya Anda tahu dia suka kopi lokal, Anda bisa mulai ngobrol dari situ. Saya lihat Bapak sangat suka kopi Gayo, saya juga penggemar kopi Nusantara. Sederhana tapi bisa mencairkan suasana dan membuka percakapan lebih dalam. Orang yang diriset akan merasa diperhatikan dan itu bikin mereka lebih terbuka. Bahkan hal kecil seperti tahu asal kota mereka, kampus mereka, atau minat hobi mereka bisa bikin Anda terlihat tulus dan bukan asal kenalan. Riset juga bisa menghindarkan Anda dari salah langkah. Bayangkan Anda mengajak seseorang kerjasama, tapi Anda belum tahu kalau dia baru saja pindah ke bidang lain. Informasi ini penting untuk menyesuaikan obrolan dan strategi pendekatan Anda. 3. Mulai dari memberi, bukan meminta. Banyak orang gagal bangun relasi karena buru-buru minta tolong. Padahal kalau Anda memulai dengan memberi nilai lebih dulu, itu akan menciptakan rasa hormat dan saling percaya. Memberi di sini bukan soal uang, bisa berupa insight, bantuan kecil, atau apresiasi yang tulus. Ketika Anda membuat orang merasa dihargai dan diuntungkan, mereka akan lebih terbuka dan relasi yang dimulai dengan rasa saling menghargai akan bertahan lebih lama. Misalnya, Anda baru kenalan dengan seseorang dari industri yang Anda minati. Anda bisa kirimkan artikel menarik yang berkaitan dengan bidangnya, lalu bilang, "Saya kepikiran Bapak waktu baca ini." Hal tersebut sederhana, tapi bisa membangun jembatan. Prinsip memberi ini juga menciptakan rasa aman bagi lawan bicara. Mereka merasa Anda bukan datang untuk mengambil, tapi untuk berbagi. Ini membuat relasi berkembang secara natural dan tanpa tekanan. 4. Beri hal kecil yang punya makna. Orang akan ingat momen bukan nominal. Anda mungkin cuma ngasih hadiah kecil, tapi kalau dikasih di momen yang tepat dan dengan niat tulus efeknya besar.
Hadiah atau gestur kecil itu memperkuat ikatan emosional. Contohnya setelah Anda selesai kerja bareng, Anda kasih buku yang relevan dengan minat dia atau sekadar bawain kopi saat kalian meeting. Enggak besar, tapi berkesan. Itulah yang membuat Anda diingat dan dihargai. Memberi hal kecil di saat yang tepat seringkali lebih bermakna dari proyek besar yang datar. Kenangan emosional yang ditinggalkan dari hal kecil itu justru jadi pemicu ikatan yang lebih dalam. Dan yang penting lakukan itu dengan tulus. Jangan kasih sesuatu lalu berharap imbalan langsung. Justru karena tidak berharap apa-apa, orang akan merasa itu dari hati dan jadi lebih menghargai Anda. 5. Jaga nama baik dan konsistensi sikap. Nama baik itu aset. Sekali rusak, butuh waktu lama untuk pulih. Makanya sangat penting untuk tetap menjaga konsistensi, sikap, dan integritas. Jangan ngomong satu hal di depan, tapi lain di belakang. Dan jangan janji kalau Anda tidak bisa tepatin. Orang akan lebih mudah percaya pada Anda kalau Anda punya track record yang bersih. Kalau Anda tidak dengan drama, tidak suka gosip, dan selalu pegang omongan, reputasi itu akan membawa Anda ke tempat-tempat yang Anda tidak duga sebelumnya. Di dunia yang serba cepat dan transparan, kesalahan kecil bisa viral. Itulah kenapa Anda harus hati-hati dalam berucap dan bertindak. Setiap interaksi bisa jadi cerminan siapa diri Anda. Reputasi baik juga berarti Anda menjadi orang yang direkomendasikan. Orang tidak akan ragu bawa nama Anda ke dalam forum penting, karena mereka percaya Anda tidak akan mempermalukan mereka. 6. Jangan tunggu dikenal baru muncul. Kalau Anda nunggu dikenal dulu baru muncul, Anda bakal ketinggalan. Justru Anda harus aktif hadir di ruang-ruang yang relevan, ikut acara komunitas, seminar, workshop, bahkan sekedar nongkrong bareng orang-orang yang satu visi. Orang tidak akan tiba-tiba tahu siapa Anda kalau Anda tidak muncul. Dan seringkali peluang datang bukan karena Anda hebat, tapi karena Anda ada di tempat yang tepat saat dibutuhkan. Coba latihan datang ke event walaupun Anda belum kenal siapa-siapa. Tantang diri Anda buat ngobrol dengan minimal satu orang baru di setiap acara. Lama-lama Anda akan nyaman dan jaringan Anda bertambah secara alami. Ingat, kehadiran itu membangun kesan. Makin sering Anda hadir, makin sering orang melihat Anda. Dan makin sering mereka melihat Anda, makin penasaran mereka tentang siapa Anda. 7. Bangun reputasi lewat tindakan nyata. Jangan buru-buru pingin dikenal sebagai orang sukses. Fokus dulu untuk dikenal sebagai orang yang bisa diandalkan. Bantu dulu orang-orang terdekat Anda. Ambil tanggung jawab lebih. Kerjakan apa yang Anda bisa dengan totalitas. Reputasi yang kuat dibentuk dari hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Saat Anda dikenal sebagai orang yang amanah dan tidak banyak drama, orang lain akan nyamperin Anda tanpa Anda harus promosi. Konsistensi adalah fondasi dari reputasi jangka panjang. Satu aksi positif enggak cukup, tapi puluhan aksi kecil yang terus Anda lakukan, itulah yang membangun kredibilitas Anda, dan reputasi yang bagus itu akan berjalan lebih cepat dari mulut ke mulut. Orang akan bilang, kalau mau kerja barengilah dengan niat, coba ajak dia. Itu nilai yang tidak bisa Anda beli dengan iklan. 8. Punya keahlian yang membuat Anda dikenal. Apa hal yang paling Anda kuasai? Fokuslah di situ. Latih sampai Anda benar-benar bisa. Lalu tunjukkan lewat karya, konten, atau kontribusi. Orang akan lebih mudah mengingat Anda kalau mereka tahu Anda ahli dalam sesuatu. Kalau Anda jago di bidang marketing, maka setiap Anda ngobrol atau hadir di ruang diskusi, orang akan otomatis anggap Anda representasi dunia marketing, dan itu membuat Anda jadi top of mind saat ada kebutuhan di bidang itu. Keahlian yang ditunjukkan dengan sikap rendah hati akan membuat Anda disegani. Bukan cuma dikenal, tapi juga dihormati karena kontribusinya nyata. Jangan menunggu orang tahu Anda jago. Buat portofolio, bangun konten, ikut diskusi, atau bantu teman. Dari situ branding Anda akan tumbuh dengan sendirinya. 9. Jangan anggap relasi itu transaksi sekali jalan. Relasi itu bukan tukar-menukar instan. Membangun relasi itu seperti menanam benih, butuh kesabaran, ketulusan, dan perhatian. Jangan baru kenal langsung minta tolong, tunggu waktu yang tepat. Jalin kedekatan dulu, ciptakan rasa nyaman dan percaya. Ketika Anda butuh bantuan, mereka akan bantu tanpa Anda minta. Hubungan yang dibangun atas rasa percaya akan jauh lebih awet. 10. Dengarkan dengan niat mengerti. Orang lebih suka didengar daripada dinasihati. Kalau Anda bisa jadi pendengar yang baik,
Anda akan disukai. Diam dan fokus mendengarkan. Tunjukkan kalau Anda benar-benar hadir di situasi itu. Kadang Anda cukup bilang, "Wah, pasti berat ya," atau "Saya bisa bayangin gimana rasanya." Itu sudah cukup bikin orang ngerasa dihargai. Kemampuan mendengarkan ini akan jadi keunggulan Anda dalam jangka panjang. Karena tidak banyak orang yang benar-benar bisa mendengarkan, tanpa memotong dan tanpa menghakimi. Dengan jadi pendengar yang baik, Anda juga akan lebih peka terhadap peluang karena Anda mendengar hal-hal yang orang lain lewatkan. Setelah melakukan 10 hal tersebut, Anda boleh bangga dengan pencapaian yang Anda peroleh, tapi jangan lebay. Tunjukkan kualitas Anda lewat hasil kerja, cara Anda membantu orang, dan sikap Anda di ruang publik. Kalau Anda posting di media sosial, pastikan ada nilai yang bisa diambil orang lain. Misalnya Anda posting keberhasilan, ceritakan juga prosesnya. Jadi bukan sekedar pamer hasil, tapi Anda juga memberi inspirasi. Pamer yang halus itu bukan sombong, tapi berbagi semangat. Tunjukkan bahwa Anda bekerja keras, punya misi, dan terus belajar. Itu yang bikin orang menghargai Anda. Orang lebih respek pada pencapaian yang disampaikan dengan cara bijak. Bukan yang suka menyombongkan diri, tapi yang menginspirasi lewat cara bertutur dan bersikap. Sahabat ilusi cinta, relasi yang kuat bukan dibangun dalam sehari, tapi dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang konsisten. Terapkan 10 hal ini perlahan dan Anda akan lihat perubahan besar dalam cara orang memperlakukan Anda. Demikian tips membangun hubungan dan relasi agar Anda sukses. Jangan lupa like, bagi, dan subscribe kalau Anda rasa ini bermanfaat. Dan tulis juga di komentar poin mana yang paling Anda minati. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata, salam ilusi cinta.